Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Nah, kita lanjutkan materi sorofnya adik-adik. Sekarang di halaman 24 ya. Halaman 24. Terakhir yang kita pelajari adalah wazan maromin. Ya, maksudnya sekarang kita lanjutkan ke berikutnya, yaitu rumu. Rumu ini kalau kita cek di tasrif istilahinya merupakan fi'il madhi majhul untuk jamak mudzakkar ya, untuk mereka laki-laki. Kita baca di situ, rumu asluhu rumiyu ala wazni fu'ilu. Ya. Jadi rumu itu aslinya adalah rumiyu dengan wazan fu'ilu. Sukinatil ya'u listitqalid dhammati 'alaiha fasara rumiyu. Huruf ya disukun karena beratnya dhammah atasnya, maka jadilah rumiyu. Ini juga salah satu kaidah seputar ya yang juga sering kita dengar ya. Jadi huruf ya berharokat dhammah atau kasroh, jatuh setelah dhammah atau kasroh, maka ya huruf ya tersebut disukun. Ya, karena harokatnya terasa berat. Ini juga sering kita dengar ya. Jadi harus sudah bisa dipahami ya, dihafalkan. Kita perhatikan kata rumiu, itu terdapat pertemuan dua sukun, maka salah satunya dihilangkan, yaitu huruf ya-nya. Tsumma hudzifatil ya'u liltiqa'i sakinain. Kemudian huruf ya dibuang karena pertemuan dua sukun. Fasara rumiu, maka jadilah rumiu. Tsumma dhammatil mimu lil munasabati. Kemudian huruf mim di dhammah untuk bermunasabah. Kasroh apabila bertemu dengan wawu sukun maka harus bermunasabah ya menjadi dhammah supaya mudah dibaca. Kasroh rumu maka jadilah rumu. Gitu ya rekan-rekan, insyaallah bisa dipahami. Jadi sebenarnya mengiklal itu tidak susah-susah amat sebenarnya. Gitu. Yang penting langkah-langkahnya itu kita kuasai dengan baik. Satu, ditentukan dulu itu bentuk apa dari apa. Bentuk apa dari apa. Setelah ketemu, ya maka dibawa kepada asluhunya. Asluhunya itu bunyinya apa. Gitu ya. Asluhunya apa.
Setelah ketemu asluhu, maka dicari kira-kira titik mana yang bisa diiklal ya, berdasarkan kaidah-kaidah iklalnya. Dan tentunya harus menguasai kaidah-kaidah iklal. Dan sebenarnya kaidah-kaidah iklal itu tidak terlalu banyak ya, karena nanti sifatnya hanya berulang-ulang. Ya. Nanti kaidah untuk fi'il nakis ini bisa kita gunakan untuk bina nakis dari bab-bab setelahnya. Ya. Begitu pula yang mudha'af kemarin yang farro yafiru itu juga bisa digunakan ya untuk mengiklal bina-bina mudha'af yang setelahnya. Sama saja prinsipnya. Ya. Begitu pula yang bina ajwaf. Ya. Karena intinya bina itu yang ada ilalnya ya, bina mudha'af, bina ajwaf, dan bina nakis. Oh iya, satu lagi misal ya. Jadi mudha'af, misal, ajwaf, nakis. Nanti yang lafid dan multawi itu bisa dikiaskan kepada nakis. Karena bentuknya sama. Ya, bentuk belakangnya itu sama. Jadi sebenarnya kita belajar i'lal itu terasa berat hanya di awal-awal saja. Nanti kalau sudah selesai dari bina yang pertama ini, ya bab yang pertama ini maksudnya, itu fa'ala yaf'ilu, nanti seterusnya tinggal mengkias-kiaskan saja. Nanti kita buktikan gitu. Baik, kita lanjutkan berikutnya yaitu yurma. Yurma ini adalah fi'il mudhari' majhul. Fi'il mudhari' majhul ya. Kalau ini gampang sekali ini ya, karena sudah sering kita dengar i'rabnya. Yurma asluhu yurmayu ala wazni yuf'alu. Ini ya nanti ilalnya sama dengan fi'il madhi maklumnya, yaitu Roma. Ya, Roma dengan yurma kan sama itu bunyi belakang. Ya. Jadi nanti kaidah yang diterapkan sama. Yurma asluhu yurmayu ala wazni yuf'alu. Jadi yurma itu aslinya adalah yurmayu dengan wazan yuf'alu. Sambil kita cek kira-kira di mana ini letak yang bisa diiklal ini ya. Titik mana ini? Oh, ada ya di situ ya. Nah, kaidah apakah yang sekiranya bisa tepat diterapkan di sini? Kita cek. Oh, ada huruf ya berharokat jatuh setelah fathah. Apa yang dilakukan? Ya-nya dirubah menjadi alif. Sudah begitu saja selesai. Simple. Kulibatil ya'u alifan litaharrukiha wan fitahi ma qabla. Jadi huruf ya dirubah menjadi alif ya karena dia berharokat dan jatuh setelah fathah. Ya, berubah menjadi alif. Ini kaidah yang sering kita dengar. Fasoro yurma, maka jadilah yurma. Nah, meskipun itu bengkong, tapi itu sudah berubah menjadi alif, rekan-rekan ya. Dengan bukti apa? Jatuh setelah fathah. Jadi kalau ada bengkong begitu jatuh setelah fathah, itu namanya alif. Dan bukti yang kedua tidak ada harokatnya. Ya, tidak ada harokatnya. Huruf alif itu mutlak tidak boleh diberi harokat. Makanya huruf alif itu hanya ada di tengah dan di ujung. Ya, tidak ada huruf alif yang berada di depan. Ya, adapun alif yang berada di depan itu sebenarnya sebutannya adalah hamzah. Ya, ada hamzah wasol, ada hamzah kotok. Ya, baik. Nah, untuk yang yurma ini wakada turma wa urma wa nurma. Berlaku untuk bentuk-bentuk yang setipe dengan yurma. Itu belakangnya berbunyi ma begitu ya. Datang dari mana saja itu? Dari turma
Urma dan Nurma. Ya. Baik. Jadi nanti Turma, Urma, dan Nurma itu sama dengan Yurma. Hilalnya. Ya, sangat mudah sekali insya Allah. Kita lanjutkan. Berikutnya Yurmauna. Yurmauna. Yurmauna asluhu yurmayuna ala wazni yuf'aluna. Berarti ini adalah fi'il mudhari' majhul untuk mereka laki-laki. Ya, untuk jamak mudzakkar. Baik. Jadi yurmauna aslinya adalah yurmayuna dengan wazan yuf'aluna. Ya. Selalu kita cari titik mana ini kira-kira yang bisa diilal. Biasanya mengilalnya itu pada huruf-huruf ilat. Huruf ilat itu alif, ya, wawu. Begitu ya. Dicari di titik-titik itu nanti ilalnya ya. Meskipun tidak selalu ya, tidak selalu. Tapi mayoritasnya di situ. Kita cek di situ ya-nya berharokat jatuh setelah fathah. Mimnya kan di fathah. Ya-nya berharokat. Maka itu memenuhi syarat untuk dirubah menjadi alif. Sehingga menjadi yurmauna. Ya-nya itu menjadi alif. Sehingga mimnya dipanjangkan. Saya bacakan di situ. Ulibatil ya'u alifan litaharrukiha wan fitahi maqoblaha. Fasoro yurmauna. Huruf ya dirubah menjadi alif karena dia berharokat dan huruf sebelumnya fathah. Ya, jatuh setelah fathah. Kaidah yang berulang-ulang. Maka jadilah yurmauna. Makanya rekan-rekan sebisa mungkin kaidah-kaidah itu mungkin yang merasa kesulitan kalau membaca teks Arabnya ini, ditulis saja pakai bahasa Indonesia. Ya. Kaidah-kaidah seputar ya, kaidah-kaidah seputar alidhgom, ya, kaidah seputar misal, seputar ajwaf. Ditulis saja dengan bahasa Indonesia supaya nanti sewaktu-waktu pengen mencari kaidah itu gampang, ya. Kalau kita harus nyari-nyari di tulisan Arab begini dari awal sampai akhir ya sulit. Nah, di situ yurmauna kita lihat ada pertemuan dua sukun, alif sukun dan waw sukun. Tsumma hudzifatil alifu liltiqa'i sakinain. Kemudian alifnya dibuang karena terjadi pertemuan dua sukun. Fasoro yurmauna. Maka jadilah yurmauna. Sahul jidan insyaallah ya. Wa kadza turmauna. Demikian pula berlaku untuk turmauna. Berarti turmauna ini aslunya apa? Turmayuna. Untuk kalian laki-laki. Ya. Proses ilalnya sama dengan yurmauna. Baik, kita lanjutkan ya, kita selesaikan. Berikutnya adalah turmaina. Ya, turmaina asluhu turmayina ala wazni tuf'alina. Yang kayak gini ini bentuk apa ini kira-kira, Kaisar? Turmayina dengan wazan tuf'alina. Bentuk apa itu, Kaisar? Fi'il mudhari majhul, Ustaz. Fi'il mudhari majhul untuk yang kalian perempuan. kalau turmayina itu untuk siapa itu? Kalau yang kalian perempuan sudah sesuai dengan asluhu. Turmaina. Ini kan asluhu turmayina. Untuk siapa?
Untuk kamu perempuan ya, geser ya. Untuk Iya. anti. Ya, baik, insyaallah. Baik. Kita lihat di situ, turmayina. Bisa di-mute kembali, Hasan. Turmayina. Nah, kita lihat ada huruf ya berharokat jatuh setelah fathah dirubah jadi alif. Kalau yang jatuh setelah fathah itu ya-nya berharokat bebas rekan-rekan ya. Jadi tidak harus doma, tidak harus fathah, tidak harus kasroh. Apa saja harokatnya. Jatuh setelah fathah maka dirubah menjadi alif. Ulibatil ya'u alifan litaharrukiha wan fitahi ma qablaha. Ya, jadi huruf ya dirubah menjadi alif karena dia berharokat dan huruf sebelumnya fathah. Fasoro turmainah. Turmainah. Ya, jadilah turmainah. Terjadi pertemuan dua sukun, alif sukun dan ya sukun. Alifnya dibuang. Tsumma hudzifatil alifu liltiqa'i sakinaini. Kemudian alifnya dibuang karena terjadi pertemuan dua sukun. Fasoro turmaina. Alifnya hilang. Ya, turmaina. Baik. Terakhir adalah bukaan, wabinaan, wasyiroan. Nah, ini kaidahnya juga sudah pernah kita dapatkan, ya. Yaitu huruf ya berada di, oh belum ya, sebelum sebutnya ini. Ya. Ayo. Nah ini, mau diperhatikan. Bukaan, wabinaan, wasyiroan. Ya. Aslul hamzati yaun. Jadi asal dari huruf hamzah yang ada di ujung-ujung itu adalah ya. Sehingga bukaan itu aslinya bukayan. Binaan, binayan. Syiroan, syiroyan. Ini maksudnya adalah iklal dari masdar-masdar dari fail-fail yang setipe dengan Roma Yarmi. Cuma kebetulan masdarnya ada huruf ya-nya di ujung. Nah, gitu ya. Beda dengan Roma Yarmi. Kalau Roma Yarmi kan cuma romyan gitu saja. Ya. Maksudnya adalah yang bukaan, binaan, dan syiroan ini ada huruf ya di ujung dan jatuh setelah alif zaidah. Ya, makanya disebutkan ilalnya tersendiri. Kalau yang romyan, masdar dari Roma Yarmi, itu kan memang ada huruf ya di ujungnya, tapi tidak jatuh setelah alif zaidah, maka tidak masuk dalam pembahasan ini. Baik, saya lanjutkan. Jadi bukaan wa binaan wa syira'an aslul hamzati yaun. Jadi asal muasal dari hamzah yang di ujung-ujung itu adalah ya. Kenapa kok menjadi hamzah? Ini juga kaidah termasuk rekan-rekan ya. Nanti dicatat ya, dicatat ini. Ulibat hamzatan liwuqu'iha torfan ba'da alifin zaidatin. Dirubah menjadi hamzah karena ya dia jatuh di ujung setelah alif zaidah. Jadi kaidahnya itu huruf ya apabila terletak di ujung ya terletak di ujung, maksudnya di ujung kata, terletak di ujung setelah alif zaidah maka dirubah menjadi hamzah. Itu kaidah. Ya, nanti bisa dikiaskan ke semuanya ya dengan tipe kasus yang serupa begitu ya. Baik. Jadi nanti kalau ada huruf ya di ujung kata, tapi harap ingat syaratnya jatuh setelah alif zaidah, alif tambahan. Maka itu nanti dirubah menjadi hamzah. Apa itu alif zaidah? Yaitu alif yang bukan bagian asli dari fi'ilnya. Ya. Baik. Sudah dipahami ya? Insya Allah gampang ya. Baik, alhamdulillah sudah selesai berarti dari iklalnya Roma Yarmi. Nanti yang bina lafif setelahnya itu rekan-rekan kita coba cek di situ.
Rawa yarwi. Kan bunyinya sama dengan roma yarwi. Makanya nanti iklalnya lafaz ini sama dengan iklalnya nakis. Gitu. Terus kita cek lagi yang halaman setelahnya. Nah itu. Wako yaki. Nah itu nanti juga ya sama dengan roma yarwi. Sama dengan bina nakisnya. Ya. Kecuali yang yaki, yang fi'il mudhari itu nanti melibatkan dua iklal sekaligus, yaitu iklal dari bina misal dan iklal dari bina nakis. Nah, gitu ya. Karena yaki itu aslinya yauqiyu. Yauqiyu. Jadi diilal dulu menghilangkan wawunya, itu diambilkan dari bina misal, ya, yang wasabayatibu. Nah, nanti dicek lagi. Kemudian mengambil juga dari iklalnya bina nakis, yaitu yaqiyu untuk menghilangkan domah pada ya, itu kan diambilkan dari bina nakis. Nah, insya Allah. Nah, begitu. Jadi nanti kalau sudah selesai dari bab 1 ini, insya Allah seterusnya mudah. Karena kaidah-kaidahnya itu akan berulang-ulang sama. Walaupun nanti tetap ada tambahan 1-2 kaidah yang lain, tapi secara umum, ya istilahnya itu overall gitu ya, secara umum itu sama. Ya. Baik, ada yang perlu disampaikan sebelum dilanjut ke nahu? Ana Ustadz, Iya, Pak Budi. Ustadz untuk karena mau nanya tentang bina mudhoaf, Ustadz. Nah, kalau bina mudhoaf itu kan ciri utamanya kan kalau kita bertemu dengan huruf yang bertasydid di dalamnya, di dalam binanya itu. Nah, apakah berarti ini nanti kalau kita ketemu semua kata yang di dalamnya ada huruf yang bersebelahan dan bertasydid itu udah pasti dia bina mudhoaf, Ustadz? Tidak mesti Pak Budi ya, ada syaratnya bina mudhaf itu. Bina mudhaf itu huruf yang ditasydid adalah huruf asli. Dua-duanya merupakan huruf asli. Kalau yang diidghamkan ya itu adalah gabungan dari huruf asli dan huruf tambahan, maka itu bukan bina mudhaf. Itu nanti masuk ke mana tergantung di mana letak dari huruf penyakitnya. Gitu ya. Lalu Jadi tidak kalau semua yang tidak semua yang oh, ada huruf yang bertasydid langsung bisa dihukumi sebagai bina mudhaf, tidak. Melainkan dicek dulu itu yang ditasydid itu huruf aslinya atau bukan. Nah, gitu ya. Yang bina mudhaf itu adalah huruf asli. Misalnya hajja yahuju. Hajja itu jimnya 2 itu huruf asli semua. Kan aslinya hajaja. Yahuju juga begitu. Aslinya yahjuju. Ini kan huruf asli semua Pak. iya. Nah, tapi karena faktor iklalnya idgham, kewajiban untuk mengidgham huruf yang kembar jejer, jadilah diidghamkan menjadi mudhaf. Nah, yang dinamakan mudhaf itu harus berasal dari huruf asli. Kalau misalnya ada huruf yang diidghamkan, yang satunya itu huruf asli, satunya huruf tambahan, cuma kebetulan hurufnya sama gitu ya misalnya, kebetulan hurufnya sama, sehingga mau tidak mau harus diidghamkan, maka itu bukan bina mudhaf. Gitu ya, itu bukan bina mudhaf. Jadi kalau Itu seperti nanti maksudnya gini, ya, ngebetul, saya jadi paham. iya. Maksudnya gini, yang ada huruf idgham, yang huruf tasydid itu saya ralat agak paham tadi. Yang merupakan huruf asli, tadi penjelasan bagaimana tadi? Ya, tadi Enggak kalau betul, bisa diulang lagi Pak Budi pertanyaannya, bisa diulang Pak. iya tadi kalau tangkapan saya tadi berarti kalau yang bisa dibilang sebagai bina mudhoaf adalah huruf yang tahdidnya itu didapatkan dari hasil i'lal gitu ya Ustaz. Iya betul, ya.
gitu. Oh. Dari hasil iklal, gitu. Bukan dari wazan aslinya, maksudnya begitu. Tadi ngomong apa saya? Oh, iya ya betul. Oke, Berarti mohon kalau maaf. Ini saya karena tadi keliru. ada yufailu gitu kan berarti dia bukan Iya, mudhoaf ya baik. Ustaz ya. Iya, Oh, iya, betul. yes. Jadi yang kalau huruf tasdidnya itu adalah wazan asli, maksud saya, gitu. Huruf asli gimana tadi saya ngomongnya? Itu yang paham tadi. Gitu. Nah, kalau yang asli dari wazannya itu, maka itu bukan mudhoaf. Ya. Itu namanya bukan mudhoaf. Tapi memang ya begitu adanya. Gitu, ya. Tapi kalau itu bukan dari wazan aslinya, ya, terus ditasdid, itu namanya mudhoaf. Maksud saya begitu ya tadi ya. Iya. Baik. Makanya seperti haja ya huju itu kan namanya bina mudhoaf. Kenapa? Karena jinnya itu bertasdid bukan karena rumus. Rumusnya kan fa'ala. Haja itu ya, fa'ala. Kemudian jimnya itu diidghamkan. Jadilah haja. Begitu pula dengan yahuju aslinya yahjuju. Jadi tasdidnya itu bukan karena faktor rumus atau wazan, tapi karena faktor idgham. Begitu Pak Budi ya? Iya, iya. Baik, Syukran bisa Ustaz. dipahami ya? Insyaallah. Insyaallah. Ya. Itu yang Syukran Ustaz. terakhir tadi. Ya, baik. Namun, sudah ya. Kita lanjutkan Ustaz, ke nahwunya. Oh, ada lagi, silakan. Ustaz, kalau namanya Ustaz, wazan ihmaro itu di Eropnya seperti mudawaf berarti Ustaz. If'al, Ihmarro itu dengan wazan apa itu? if'al, If'alla ya. Ada wazannya Ustaz. asli ya. Ada wazannya asli ya. Nah, Nah, berarti itu Ustaz. bukan hasil mudha'af. Itu wazan asli. Kalau Eropnya Ustaz, Ihmarro. Itu kan wazannya if'alla itu. Iya, Firman. Atau di kalau kitabnya ada yang mudha'af begitu. kalau Eropnya Ustaz, Irobnya, maksudnya apa tanyakan irobnya? seperti ihmaro, yahmaru. Berarti yahmaru di ya apa namanya? Di seperti Erop fil mudawaf Ustaz. Mukodar. Oh, Oh, bukan. Itu kan bukan mudha'af itu. Itu wazan asli. oh, Yahmaru itu kan if'alla yaf'alu ya kan? Kan ada nah, wazan kayak gitu ya, Firman ya. nah, Ustaz. Jadi maksud saya gini, apabila ada huruf bertasdid dan ternyata tasdidnya itu memang faktor rumus, faktor wazan, maka itu bukan mudha'af, memang aslinya begitu. Yang mudha'af itu adalah harusnya rumusnya begini, bukan bertasdid, tapi kok jadinya ditasdid. Nah, itu namanya mudha'af. Ya, ya contohnya tadi misalnya yang yafiru. Nah, itu ya. Yafiru itu kan aslinya rumusnya adalah dari yafilu. Yafilu apakah ada yang bertasdid? Tidak. Ya, tapi endingnya jadinya ditasdid yafiru. Nah, ini namanya faktor tab'if, faktor mudha'af, faktor iklal, ya, faktor iklal. Begitu ya, Firman ya. Nah, Ustaz. Syukran Ustaz. Adapun kalau ihmarro yahmaru maka di irob biasa saja. Afwan Oke, Ustaz. cukup? Afwan Ustaz. Lanjut. Kebetulan ketemu contoh yang waktu itu Ustaz. Jadi saya contohnya ketemu dengan fi'il ta'addada gitu Ustaz. Oke, Ta'addada itu tak kan ada. kalau kita ikut wajan yang persis kita cari yang sesuai wajan persis plek itu kan ada tafa'ala gitu ya Ustaz. Tapi ternyata Oke. waktu itu ada diskusi ternyata bukan dari wajan itu gitu. Aduh, saya nggak terlalu bisa ini menjelaskan Ustaz. Harus dicek dulu berarti Pak Budi. Itu huruf-hurufnya ya aslinya apa kan begitu. Oke. Kalau yang Ya. di apa ini kita buta tasrif itu masuk mana Pak Budi? Pernah ada di situ.
Ada di mana? Taat dada Itu itu wazan tafa'ala gitu. Tafa'ala tuh masuk yang masuk mudha'af. ke tafa'lala, Ustadz. Tafa'lala. Iya, jadi Mas dikategorikan Oke. muda'af karena dia dari wajannya tafa'lala gitu. Tapi kalau Oke, baik. kalau dipersisplekkan dengan wajan sebenarnya lebih pas ke tafa'ala gitu. Nah, jadi Nah, itu yang saya gitu. maksud betul. Ya, Jadi gini, ya. taat dada itu yang huruf aslinya kan tadi bagaimana dari wazan tafa'lala gitu. Tafa'lala ya. Iya, tafa'lala itu kalau dari taat dada itu kalau dibuat aslu bunyinya apa, Pak? Taat dada. Tafa. Ta tafa'lala. Ya, Tafa'lala berarti. tafa'lala. Taat taat dada gitu ya. Oh iya, betul. Taat dada kan begitu ya. Betul. Iya, betul. Taat dada. Nah, sedangkan namanya taat dada itu huruf dalnya yang asli cuma dua. Yang satu adalah tambahan. Nah, gitu ya, tambahan. Jadi itu adalah faktor Iqlal. iklal kalau begitu namanya ya. Nah, gitu Ya. maksudnya. Yes. Itu dari kata ada yaudu. Kemudian di istilahnya itu begini. Dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan maknanya. Ya. Kalau ada yaudu itu artinya menghitung, ya, menghitung. Kalau taat dada ya taat dadu itu artinya berbilang. Itu termasuk fi'il lazim. Taat dada ya taat dadu itu fi'il lazim tidak ada maf'ulnya. Misalnya begini. Taat dada misalnya apa contohnya? Misalnya pohon itu berbilang, maksudnya berbilang itu menjadi banyak gitu loh guys, istilahnya itu ada beberapa ya. Taat dadat asyajaru itu guys, pohon-pohon itu berbilang. Berarti pohon-pohon itu sebagai fa'ilnya. Tapi kalau ada ya'udu itu artinya menghitung, membilang ya. Seperti yang sering kita dengar wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Ya. Nah, itu ta'udu itu dari kata ta'uduna. Bentuk mudhari dari ada ya'udu. Ta'uduna kemasukan in ya, in itu adalah alat jazm in. Jadinya ta'udu majzumnya dengan hadfun nun. Ya, majzumnya dengan hadfun nun. Jadilah wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Sehingga dari sini bisa dipahami bahwasanya ya pada taat dada dalnya yang asli itu adalah dua. Yang satunya adalah tambahan, huruf tambahan. Nah, gitu ya. Sehingga taat dada itu nanti ya bisa dikatakan berasal dari bab tafa'lala, kemudian karena terkena kaidah idgham, kaidah iklal, jadilah apa? Taat. Taat dada itu. Itu nanti ada ilalnya Pak Budi. Sama seperti farro ya firu. Tadi kan taat dada itu kalau dibuat wazan tafa'lala aslinya bagaimana tadi Pak Budi? Taat dada kan begitu ya. Dada, ya. Nah, taat dada. Oke. Kan sudah ini ya. Itu kan sudah jelas. Maksudnya sudah terpenuhi syarat idghamnya. Dal sukun bertemu dengan dal berharokat setelahnya. Oke. Nah, gitu ya. Nah, Yeah. atau kalau langsung digitukan tidak bisa, makanya caranya nanti gini, ya di ilal ya berdasarkan kaidah-kaidah idgham, nanti ada ilmunya di situ, ya. Maka jadilah taat dada itu tadi, ya. Kan tafa lala, jadi apa? Tafa lala, taat dada, kan begitu, ya. Taat dada, gitu, ya. Yes. Iya, syukran Ustaz. Oke, gitu ya, taat dada, ya. Jadi dal sukun ya diidghamkan kepada dal yang berharokat setelahnya, jadilah taat dada.
Jadi dal yang pertama dan yang kedua itu diidghamkan karena terpenuhi syarat idghamnya. Begitu Pak Budi ya? Nggih, nggih, syukran Ustaz. Jadi wajar saja kalau dikatakan, oh ternyata taat dada ini adalah dari bab tafa'lala. Kenapa? Itu tadi patokannya. Ya. Harus dicek dulu huruf aslinya apa. Oh taat dada ini asalnya adalah dari ada. Ya, dimodifikasi berdasarkan kebutuhan maknanya. Ya, kan sudah kita pelajari yang namanya wazan-wazan itu bisa berubah sesuai kebutuhan maknanya kan begitu. Kalau kita menginginkan maknanya menghitung, pakailah ada, yaudu. Tapi kalau kita menginginkan makna yang lazim, yaitu berbilang itu tadi, tak ada, ya. Makanya ada istilah ta'adud, yaitu dari tak ada itu. Nah gitu, itu pakailah yang tak ada ya taudu. Ya tak ada, ya taat, ya tadi, Taat dada ya taat taat dada dada. ya taat dadu. Dadu. Nah gitu maksudnya. Ya. Iya, Nah, taat dada ya ya taat taat dadu. dadu. Baik, insyaallah. Bisa ya? Bisa. Nggih, Bisa dipahami ya, insyaallah. insyaallah Nggih, ya. syukran Ustaz. Baik. Itu kemarin sudah saya cek masalah taat dada itu ya. Memang ada istilahnya itu sedikit perbedaan pandangan sebetulnya gitu. Terkait taat dada ya taat dadu itu. Saya cari-cari, alhamdulillah ketemu. Jadi apa istilahnya itu tadi untuk menentukan apakah itu mudhaaf ataukah soheh gitu ya, bina soheh, maka dicek dulu ya dari huruf-huruf aslinya. Intinya begitu Pak Budi ya. Nggih, Baik. alhamdulillah. Syukran Ustaz. Baik, baik. Baik rekan-rekan, sekarang kita ke nahwunya dulu. Silakan dibuka lanjutannya kemarin. Kemarin pelajaran 19. Materinya sudah selesai ya untuk pelajaran 19. Sekarang kita baca hiwarnya berarti. Monggo dibuka Ad-Darsut Tasi'a Asyara pelajaran 19. Kita baca hiwarnya, dibaca satu kalimat. Pak Budi ya, yang pertama silakan Pak. Kita mulai dari atas. Arju antashtariya li hadal kitabi minal hindi indama tadhabu ila hunaka fi utalatis soifi innahu bil luqatil urdiyati wama wajadtuhu fi maktabati huna. Oke, diartikan dulu Pak Budi, nanti Ya, ada sedikit koreksi. saya berharap kamu membelikanku sebuah kitab. Saya berharap kamu membelikanku kitab ini dari India, yang mana Ketika, benar. Indama itu ketika. Ketika kamu pergi ke India, Ke sana, ketika kamu kamu pergi pergi ke ke sana, ilah gunaka ke sana. ketika kamu ke sana di musim panas.
sesungguhnya dia berbahasa Urdu. Dan saya betul ya Ustaz. Dan Betul. saya menemukan Tidak, ma-nya itu dan manafiah. dan tidaklah aku menemukannya dan tidaklah ditemukan di perpustakaan di sini gitu ya Ustaz. Ada tunya tuh Pak Budi. Ada tunya di situ. Wajat Ada tuh. fairnya. Dan Wajat saya tuh. tidak Dan mendapatinya. saya tidak mendapatinya di perpustakaan di sini, di perpustakaan di sini. Nah, ini karena membeli Pak Budi, ya. Jadi bukan di perpus. Al-Maktabah itu bisa juga toko buku artinya. Ya. Oh, iya. Makanya penerbit-penerbit itu kan biasanya menggunakan istilah Al-Maktabah. Maktabah apa kan begitu ya. Ada maktabah misalnya maktabah Al-Ghuraba, ada maktabah apa, nah itu maksudnya toko. Penerbit. Baik. Jenengan ulang lagi Pak Budi bacanya, nanti kita koreksi. Arju antastaria lihadal kitabi minal hindi indama tadhabu ila hunaka fi utalatis soifi. Oh, fi Iya, sampun. utalatis soifi. Alkitabi kedudukannya sebagai apa Pak Budi di situ? Alkitab. Alkitab itu dia badal dari hada, Ustaz. Betul, badal dari hada. Terus hadanya sebagai apa kira-kira? Hadanya dia berarti dia oh iya anak pikir li. Berarti harusnya lihadal kitabu. Lihadal Benar Pak kitab Budi. ya. Oh berarti dia sebagai Alkitab. sebagai maf'ul Pak Ustaz. Maf'ul, Masya Allah. Ya. Dirasakan maknanya. Iya. Li itu kalau sudah nyambung ada yaknya begitu, itu berarti ya memajurkannya ya kepada yaknya tersebut. Iya. Okay. Anak Bukan terjebak kepada sama li. Nah sekarang diulang lagi Pak Budi. Arju antastaria lihadal kitabu minal hindi lihadal kitaba lihadal Iya, kitaba sebagai maf'ul ya. Arju antastaria lihadal kitaba minal hindi indama tadhabu ila hunaka fi italatis soifi. Fi utlatis Soifi. Baik, betul. Insya Allah. Arju antas tariali hadal kitaba. Ya, minal hindi indama tadhabu ila hunaka fi utlatis soifi. Saya berharap engkau belikan untuk saya kitab ini dari India ketika kamu pergi ke sana pada liburan musim panas. Innahu bil lughatil urdiyati. Sesungguhnya dia dengan bahasa Urdu. Wa ma wajadtuhu fil maktabati huna. Dan saya tidak mendapatinya di toko-toko buku di sini. Jadi ceritanya Amr ini titip buku gitu ya, titip buku berbahasa Urdu ya di India gitu. Tapi nyari-nyari orang nanti nggak dapet ini. Akhirnya malah dapatnya dari ya temannya yang dari Pakistan. Pakistan dan India kan dekat ya, jadi di Pakistan juga banyak kitab-kitab berbahasa Urdu. Ceritanya begitu. Baik, jadi hadal kitabah, Alkitabah sebagai badal dari hadanya sebagai maf'ul dari tastari. Ya. Baik, selanjutnya dengan Gaung. Silakan Gaung, satu kalimat. Nanti kalimat yang ketiga, ucapan Amr itu dengan Diana ya. Persiapan Diana. Silakan Gaung. Ana asifun inni lan adhaba ilal hindi fi utlati soifi uridu an adhaba ila Baghdada li azura khali alladhi ya'malu fi sifaratil hindi hunaka.
Baik, artinya Aku minta maaf, sesungguhnya aku tidak akan pergi ke India pada liburan musim panas. Aku ingin pergi ke Baghdad untuk mengunjungi pamanku yang bekerja di kedutaan kedutaan India di sana. betul, insyaallah ya. Silakan berikutnya Diana ya. Nanti setelah itu ada Haris ya. Silakan Diana. Ya, Ustaz. Wa ikhwatuka alla yadhabuna ilal hindi. Baik. Dan saudaramu Allah Tidakkah Allah itu tidakkah tidakkah dia pergi yadhabuna ke Pak? Yadhabun. mereka pergi ke Hindia. Baik, insyaallah. Wa ikhwatuka ala yadhabuna ilal hindi, dan saudara-saudaramu tidakkah mereka pergi ke India gitu ya. Jadi Ayub ini punya saudara-saudara yang juga di situ tempatnya ya. Jadi Ayub ini ceritanya liburan musim panas dia tidak kembali ke India, tidak liburan ke India ya. Dia mau ke Baghdad untuk mengunjungi pamannya. Bagaimana dengan saudara-saudaranya? Nah ini jawabannya. Haris silakan. Naam. Setelah Haris nanti ada Ferry ya, Ferry persiapan. Jadi satu kalimat kecil saja nanti Ferry ya. Silakan Haris. Naam. Hum aidun lan yadhhabu hadzal arma. Yuriduna an yabqaw bil madinatil munawwarati liyahfadzul Qur'anal karima. Iya, mereka juga tidak akan pergi tahun ini. Mereka ingin tinggal di Madinah Al-Munawwarah untuk menghafal Al-Quran yang karim. Nah, baik, insyaallah. Jadi saudara-saudaranya Ayub juga tidak akan pergi ke India, ya. Mereka menetap di Madinah untuk menghafal Al-Quran. Mana fa'il dari yuriduna Haris? Yuriduna, mana fa'ilnya? Waw jamaah, Ustaz. Wawul jamaah, betul. Maf'ulnya? Maf'ulnya mana? Maf'ulnya? Maf'ul bihnya mana? Oh, maf'ul bih. Ayyabqa, Ustaz. An yabqau. Dalam bentuk apa itu namanya? Masdar Mu'awal. Masdar mu'awwal ya. Masdar mu'awal. Masdar mu'awal itu bisa ditakwilkan. Bisa menakwilkan itu kira-kira. Apa takwilannya? An yabqau. Tadi harus tahu masdarnya ya. Baqiya yabqa, masdarnya baqaun. Berarti kira-kira bunyinya bagaimana nanti takwilannya? Yuriduna. Jangan lupa diidhofakan kepada domirnya. Jadi apa? Yuriduna baqa'ahum bil madinatin munawwarati. Betul. Yuriduna baqa'ahum. Yuriduna baqa'ahum bil madinatil munawwarah. Baik, insyaallah. Ya, sudah betul. Baik. Silakan Ferry berikutnya, Fer. Wa akhautuka, dan saudari-saudarimu. Saudari-saudari bahasa Arabnya apa, Fer?
saudari-saudari Kan akhawtuka. akhawatuka. Nah, betul. Jangan mondar-mandir di sini, nah. Ini saya tutup. Oke. Baik. Firman, silakan Firman. Satu kalimat panjang itu ya. Nanti setelah Firman ada Agus persiapan. Kunna aidon lan yadhhabna ilal hindi fi hadhihi al-'utlati yuridna an yadhhabna ila makkata awalan liya'tamirna wa yabqayna hunaka syahron inda khalitina thumma Indah, sekali lagi. sayadhhabna Indah. inda khalitina Ini rekan-rekan, sebentar ya. Rumusnya itu semua sebelum tak marbuta itu di fathah, ya. Di fathah sebelum tak marbuta itu di fathah. Sayyaratun, mudarrisatun, sa'atun, ya. Tabibatun. Berarti apa itu Firman? Indah. khalatina. Nah, kholati bukan kholiti. Iya, silakan lanjut. Inda khalatina thumma sayadhhabna ila riyadi li ziyarati ammana alladhi ya'malu fi ahadil masarifi hunaka. Diterjemahkan dulu, nanti ada sedikit koreksi. Monggo. Mereka juga tidak akan pergi ke India pada liburan ini. Mereka ingin untuk pergi di Mekah awalan. Terlebih dahulu awalan. Terlebih dahulu untuk Ya, tamirna. Ya, tamaro ya. Tamiru kemarin apa? Nah, itu ya, kata-kata baru. Makanya dihafalkan. Umroh. Mereka ingin pergi ke Mekah terlebih dahulu untuk umroh. Dan tinggal di sana pada bulan ini. Bukan bulan ini, Firman. Syahron. Apa syahron? Satu bulan, betul. Sebulan di sisi Satu bulan bibi bersama bibi kami. Baik. Kemudian akan pergi ke Riyadh untuk menziarahi. Dan mereka akan pergi. Mereka akan pergi ke Riyadh untuk menziarahi kakek kami yang bekerja di salah satu. Apa tadi? Menziarahi siapa? Paman kami. Baik ya, menziarahi paman kami. Paman kami yang bekerja di salah satu kantor di sana. Masorib jamak dari masrid. Apa itu? Bank ya. Di salah satu bank di sana. Baik, insyaallah. Ya. Li ziarati. Ziarati itu majrurnya kenapa, Firman? Li ziarati karena ada huruf jar. Huruf jar lam ya. Baik. Kalau amana, amma itu mansub kenapa? Kenapa maksudnya? Amana. Amma. Maf'ulun bi dari ziarati. Maf'ulun bi dari ziarah.
Baik, kita tampung ya. Rekan-rekan yang lain ada yang punya jawaban lain barangkali? Silakan menyampaikan pendapat. Silakan. Idofa Ustaz. Haris, punya ide apa? Sutriman, Nggih, idofa Ustaz. Idofa. Nggih. Kan tadi pertanyaannya ama itu kenapa kok mansub? Oh, seharusnya majrur Ustaz. Majrur. Nah, itu ada Nggih. fathahnya di situ. Ama itu. Fathahnya di bawah tasdid Ustaz. Di sini. Oh gitu. Berarti antum jawab majrurnya karena manut yang di situ ya. Nggak boleh begitu. Harus dari hasilnya sendiri. Kalaupun majrur kenapa tadi? Sutriman. Idofa untuk mengunjungi pamanku, mengunjungi paman. Ya baik Haris sama. Ya. Tapi jangan karena ada kasrohnya di situ ya. Harus dianalisis sendiri ya Sutriman ya. Baik. Mungkin Firman pakai nusroh yang ada fathahnya di situ ya Firman. Nah, Ustaz. Jadi manut di situ. Nah, Ustaz. Padahal ziarah nggak ada alif lam, nggak ada tanwinnya loh. Nah, ya kan? Harusnya sudah istilahnya itu merasa, oh, ini nggak ada alif lamnya, nggak ada tanwinnya, kenapa ini? Jadi gini rekan-rekan, mengunjungi dan pihak yang dikunjungi, kalau mengunjunginya itu menggunakan masdar, nanti konsepnya adalah idhofa. Ya, konsepnya adalah idhofa. Jadi betul itu li ziyarati amina. Ya, li ziyarati amina. Boleh kita baca mansub amma itu, kata Firman tadi, sebagai maf'ul dari ziarah, dengan syarat, nah itu Firman, ya. Apa? Ziarahnya ada alif lamnya atau ada tanwinnya. Ya, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai mudhof. Gitu. Oke, bisa dipahami ya? Nah, di situ ziarah nggak ada alif lamnya, nggak ada tanwinnya, berarti amunya itu tidak sebagai maf'ulnya, melainkan sebagai mudhof. Ya, baik. Itu koreksinya. Kemudian siapa tadi? Agus ya. Silakan Agus. Nanti setelah Agus ada Sutriman ya. Silakan Agus. Mana suaranya belum keluar? Cek. Sudah masuk, Ustaz. Nah. Oke, monggo silakan. Ata'rifu ahadan minat tullabil hunudi yadhabu ilal hindi fi hadhil utlati sami'tu anna taliban hindiyan ismuhu Khalidun sayadhabu ilal hindi qariban. Nah, apakah engkau mengetahui seseorang dari murid-murid India Ya, murid-murid India pergi ke India liburan ini pada liburan ini. Aku mendengar bahwasanya India, seorang murid India yang bernama Khalid pergi ke India dalam waktu dekat. Ada asalnya jadi akan gitu ya, akan pergi ke India dalam waktu dekat. Akan pergi ke India dalam waktu dekat. Ya sudah betul, insya Allah. Silakan Sutriman setelahnya.
Setelah Sutriman kita ambil satu lagi mungkin ya Gibraltar ya persiapan. Monggo Sutriman mana? Enggak Ustaz, ngilang Ustaz sinyalnya. Ngapunten. Naam, ana a'rifuha. Ya. Naam, ana a'rifuhu. Huwa sayadhabu fil usbu'il muqbili. Walakinnahu lan yarji'a. Iya, ana mengenalnya. Dia akan pergi pada minggu berikutnya Ustaz. Pada pekan depan istilahnya. Pada pekan depan gitu. Akan tetapi ia tidak akan roja kembali. Betul, tetapi dia tidak akan kembali. Repot nyari nggak ketemu-temu ini. Waktu saya buku nggak dapat ini ya. Jadi si Khalid dia memang dari India, tapi dia tidak akan kembali setelah liburan panjang. Nah itu 5, mengapa? Nah setelahnya itu dibaca Gibraltar. نعم أستاذ لأنه 5 itu tadi مريض baik. وسيبقى في الهند للعلاج أتعرف جعفرا؟ Baik. عفوا أستاذ Ya, artinya monggo. karena dia sakit, dikarenakan dia sakit dan dia akan menetap di India untuk pengobatan. Ya, Apakah untuk kamu berobat. mengetahui Ja'far? Betul, Masya Allah, khair. Nah, Ja'far ini nanti dari Pakistan ceritanya. Ya. Aulia, silakan. Aulia, satu kalimat berikutnya. Setelah Aulia, nanti ada Abdul Khair, persiapan. Kita selesaikan kurang dikit. Naam ini ya Ustaz ya? Ya, betul. Naam a'rifuhu walakinnahu min Pakistan. Ya, diartikan. Iya, saya mengenalnya. Lakinnahu tetapi dia dari Pakistan. Min Pakistana, Pakistan alis mulati layan sorif ya, maksudnya dengan fathah. Iya. Baik. Berikutnya Abdul Khair monggo. Nanti setelah Abdul Khair berikutnya ada Rahmat ya, siapa Rahmat? Yumkinuhu an yashtariya hadzal kitaba min Pakistana fa innal kutubal urdiyati maujudatun fil Hindi wa Pakistana. Baik, diterjemahkan dulu, nanti ada sedikit koreksi. Dia yumkinuhu, mungkin dia memungkinkan baginya gitu ya, memungkinkan baginya membeli kitab ini dari Pakistan. Fa'inna itu karena dimakna li'an. Fa'inna karena kitab-kitab berbahasa Urdu. Kitab-kitab berbahasa Urdu ada di India dan di Pakistan. Ada di India dan Pakistan. Air insyaallah. Fa'innal kutuba al-urdiyati, begitu ya? Al-kutuba maksudnya kenapa? Abdul Khair. Karena sebagai ini isimnya inna. Betul, isim inna. Al-urdiyati majrurnya Khobar inna Ustaz.
Apa? Khobar ini kitab Kitab-kitab berbahasa Urdu. berbahasa Urdu. Nah, yang seperti itu rekan-rekan itu sebagai naat, ya. Oh, naat Ustaz ya. Sama seperti al-lughatul arabiyatu. Nah, itu Oh iya Ustaz. naat manut itu maksudnya, ya. Hmm. Jadi itu asalnya dari kata al-Urdu, kemudian terkena ya nisbah, ya. Itu yaknya itu ya nisbah namanya. Ya nisbah itu nanti kalau melekat pada suatu isim, menjadikan isim itu menjadi sifat. Itu nanti dipelajari di DL3 ya. Seperti kata Islam menjadi Islami, ya, Islamiyah, ya, begitu. Apalagi misalnya madrasah dari kata ibtidaun, ibtidaiyah, itu adalah namanya ya nisbah, ya. Jadi konsepnya natman ut. Sehingga bacanya bagaimana, Abdul Qaim? Fa innal kutubal urdiyata. Nah, khobarnya ina yang mana di situ, Abdul Qaim? Berarti khabarnya ina maujudatun. Betul, maujudatun fil hindi Fil wa hindi Pakistan. wa Pakistan. Nanti kata fil hindi itu muta'alik kepada maujudatun. Ya. Muta'alik itu bisa kepada fi'il, bisa kepada isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdil, ya. Bisa kepada sifat musyabahah, sifat mubalaghah. Ya, kepada lafaz-lafaz yang bisa mengandung makna fi'il. Baik, mungkin terakhir ya. Silakan, Rahmat. Hamzah. Ashkuruka ya Ayyuba jazakallahu khairan. Bagaimana ini munadanya nih kok sering lupa ini ya, Rahmat. Bagaimana cara manggil? Yang dimansubkan itu kalau munada mudhof. Ini kan munada mufrad ini ya, Ayyub itu ya. Ya Ayyubi. Diurut udah betul sendiri kan. Antum ini jadi tukang urut kayaknya. Sama. Ini pelajaran DL1 ini Rahmat ya. Munada mufrad itu mabni sesuai marfu'nya. Ya, jadi bacanya itu sama dengan ketika dimarfu'kan. Hanya saja nama irobnya mabni gitu saja loh munada mufrad ya. Oke, silakan Ya, diulang lagi. Ashkuruka ya Ayyubu. Nah, begitu ya. Jadi Khairan. munada mufrad itu bacanya sama seperti marfu'nya. Hanya saja tanwinnya dihilangkan. Kenapa? Mabni. Kemabnian itulah yang menyebabkan hilangnya tanwin. Lafaz yang mabni itu tidak boleh ditanwin dalam bahasa. Jadi kalau kita mungkin bertanya kenapa sih kalau munada mufrad itu kok tanwinnya dihilangkan, ya? Ya Muhammadu, ya Ustadu misalnya. Ya karena mabni, kan irobnya mabni ala mayurfa'u bihi, ya kan? Mabni sesuai dengan tanda rofa'nya. Jadi kemabniannya itulah yang menyebabkan hilangnya tanwin, dikarenakan kaidah ya lafaz yang mabni itu nggak boleh ditanwin. Baik, silakan dilanjut. Sa'adhabu ilaihi al-ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada kata wa aku lu lagu tak? Ustaz? Setelah al-ana langsung salam itu di situ. Iya, Ustaz. Di sini ya. Oh ya sudah. Ya sudah, khair insyaallah. Moga diterjemahkan askuruka ya Ayub. Saya berterima kasih kepadamu. Padamu, wahai Ayub. Jazakallahu khairan. Semoga Sadhabu ilaihil ana, apa artinya? saya akan pergi menuju dia, Ja'far, sekarang. Akan pergi kepadanya sekarang. Baik. Wa aku lulahu dan saya katakan padanya ya. Baik, kemudian salam itu. Baik, khair insyaallah. Waalaikumsalam fi amanillahi.
Kalau bahasa kita itu ya semoga dalam perlindungan Allah begitu ya. Alhamdulillah, jadi sudah selesai rekan-rekan ya. Pelajaran 19. Nanti pelajaran 20 itu kita akan belajar isim musanna ya. Nanti akan kita pelajari syarat-syarat dari isim musanna itu cukup banyak ya. Itu pelajaran sangat menarik itu dan sangat penting ya syarat-syarat isim musanna itu. Baik, mungkin cukup dulu. Barangkali ada 1-2 pertanyaan sebelum ditutup majelisnya. Anda Ustadz Afwan, Oke, silakan Abdul Khair. mau tanya yang tadi Ustadz yang di percakapan yang pertama tadi Ustadz di yang indama itu Ustadz Afwan. Indama kalau ma itu diartikan apa Ustadz ya? Iya, itu tidak usah diartikan. Itu menunjukkan dorof. Ma dorfiyah gitu ya. Oke, Ustadz. Ma dorfiyah, jadi melekatnya ya pada dorof. Indama itu diartikan ketika. Ya, seperti bainama ya. Jadi ma-nya itu adalah ma yang melekat pada dorof. Tidak usah diartikan. Kalau Biasanya tidak seperti dipakai itu juga adalah bisa ya sebagai Ustadz? begini, inda itu kan dia dorof, ya, dorof, dan dia itu sebenarnya inda itu masuknya kepada isim. Berhubung yang setelahnya itu adalah fi'il, supaya bisa dimasuki oleh inda, maka dilekati oleh ma. Kalau indama itu boleh masuk ke fi'il. Begitu ya, Abdul Khair ya. Iya, Ustadz. Karena inda itu masuknya ke isim, ya, isim. Tapi kalau indama, nah itu boleh masuk kepada fi'il, ya. Jadi sama-sama sebagai dorofnya, cuma peruntukannya itulah yang menyebabkan diberi ma. Karena masuknya ke fi'il itu kan, ya. Oke. Yes, Baik. Ada lagi? Apa Ustadz? Berarti seperti huruf jar Ustadz. Nggak bisa langsung masuk ke fi'il, harus ada apa penyangga tengah-tengah gitu Ustadz. Kalau huruf jar memang sama sekali tidak bisa masuk ke fi'il, ya, huruf jar ya. Harus ditandai. Kalau dzaraf itu kan isim ya, Sutriman ya. Dzaraf itu isim bukan huruf. Cuma kalau indah itu ya itu tadi ya. Dzaraf itu kan masuknya ke isim. Dzaraf itu. Nah, karena berhubung di situ sebagai masuknya ke fi'il, ya maka dilekati oleh ma supaya bisa masuk ke fi'il. Namanya ma dzarfiyah. Ma az-zaidah ad-dzarfiyah. Jadi ma tambahan yang berfungsi sebagai dzarfiyah, sebagai dzaraf. Melekat pada dzaraf. Seperti dalam hadis misalnya bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya. Hadis Umar itu ya. Nah, itu kan dari kata bainama, baina terus ada ma-nya gitu ya. Baik, cukup dulu ya. Insyaallah lanjut pada pertemuan berikutnya. Terima kasih kehadiran rekan-rekan semua. Mudah-mudahan semuanya istiqomah ya. Maka insyaallah. Kami akhir dulu, kurang lebihnya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.